Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Sekar Harum dari Kriminologi ingin melakukan presentasi proposal dengan judul Pengaruh Broken Home terhadap perilaku dan mental anak, studi kasus pada anak inisial A korban perceraian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang broken home. Broken home atau keluarga tak utuh adalah kondisi di mana keluarga mengalami perpecahan atau adanya kesenjangan dalam rumah tangga. Entah itu berawal dari cekcok kedua orang tua, perselingkuhan, bahkan perkelahian yang berakibat pada putusnya tali yang dirangkai keluarga atau perceraian. Dalam kondisi ini, terutama bagi si anak seakan melihat dunia runtuh tepat di hadapannya. Karena hilangnya cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya, hingga mengakibatkan trauma psikologis yang cukup fatal dan membekas dalam dirinya. Betapa tidak, anak merasa bahwa apa yang selama ini dimiliki setiap individu begitu saja hilang dalam sekejap dan sulit untuk disembuhkan. Rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah yang pertama, bagaimana bahaya pengaruh broken home terhadap perilaku dan mental anak di bawah umur. Yang kedua, dampak terhadap anak yang menjadi korban broken home. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan, maka tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bahaya pengaruh broken home terhadap perilaku dan mental anak di bawah umur. Dan untuk mengetahui anak yang menjadi korban broken home. Faktor penyebab broken home. Di sini, faktor penyebab broken home pada rumah tangga dapat dikerucutkan menjadi 6 faktor, yaitu yang pertama, adanya gangguan komunikasi antara suami atau istri dalam rumah tangga. Yang kedua, egois dari suami atau istri yang seharusnya saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang kurang. 4. Pemahaman atau pendidikan suami atau istri yang rendah. 5. Kesibukan suami istri. Dan yang keenam, gangguan dari pihak ketiga. Dampak pada seorang anak broken home saya bagi menjadi 3. Yang pertama, broken heart. Jika seorang anak yang merupakan laki-laki merasakan kepedihan dan kehancuran hati sehingga memandang hidup ini sia-sia dan mengecewakan. Kecenderungan ini membentuk sang anak menjadi orang yang krisis kasih sayang dan biasanya lari kepada yang bersifat keanehan seksual. Contohnya adalah seks bebas, homoseksual, lesbian. Jika anak tersebut adalah seorang wanita, menjadi simpanan orang, serta tertarik dengan istri atau suami orang lain. Yang kedua, broken relation. Sang anak merasa bahwa tidak ada orang yang perlu dihargai, tidak ada orang yang dapat dipercaya, serta tidak ada orang yang dapat diteladani. Kecenderungan ini membentuk anak menjadi orang yang masa bodoh terhadap orang lain, ugal-ugalan, mencari perhatian, kasar, egois, dan tidak mendengar nasihat orang lain, serta cenderung maunya sendiri. Dan yang terakhir, broken values. Si pemuda kehilangan nilai kehidupan yang benar. Baginya, dalam hidup ini tidak ada yang baik, benar, atau merusak. Yang ada hanya yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Pada intinya, dia akan melakukan apa saja yang menyenangkan hatinya, dan dia akan menghindari hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Konsep teori yang digunakan adalah
teori kontrol sosial atau social control theory. Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat. Delikuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sariono tahun 2010. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif karena pendekatan dengan metode kualitatif mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Dandun, Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan di mana si korban tinggal. Itulah tadi hasil presentasi saya. Untuk kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.